الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat hafizakumullah, marilah kita lanjutkan untuk kita bersama-sama kita persembahkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menggerakkan kita semuanya untuk hadir Jumat hari ini 20 Juni 2025, hadir Masjid Al-Maghfirah, kantor LPDB, dalam rangka kita dirikan ibadah ritual kita, salat Jumu'ah. Semoga kiranya amal ibadah kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hadirin yang terhormat, dari mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang bertakwa. Janji itu tertulis dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu di sisi Tuhan mereka adalah jannat, adalah surga yang di dalamnya penuh dengan berbagai kenikmatan. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita pada golongan orang-orang bertakwa itu, sehingga kita dapat meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat hafizakumullah, izinkan khatib berdiri mimbar ini untuk menyampaikan khutbah dengan mengusung sebuah tema, hati lembut pertanda iman yang hidup. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat hafizakumullah, hati adalah pusat kehidupan ruhani. Jika hati itu hidup dan lembut, maka akan hadir amal-amal yang baik dan berkualitas. Sebaliknya hadirin yang terhormat, jika hati keras dan mati, maka sekalipun amal dilakukan, ia kering dari ruh keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat hafizakumullah, menurut seorang al-allamah al-Imam Al-Qurtubi, qasawatul qalbi hiya aslu kulli syarrin. Kekerasan hati adalah akar dari segala keburukan. Jika demikian hadirin yang terhormat, betapa berbahayanya hati yang mengeras, tidak tergerakkan oleh nasihat apapun, tidak tersentuh oleh ayat, dan tidak peduli terhadap penderitaan sesama. Maka sebaliknya hadirin yang terhormat, hati yang lembut adalah indikator penting dari iman yang sehat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut hatinya. Bahkan di dalam Al-Quran
Allah menyatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya engkau Muhammad bersikap keras, lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh darimu. Quran surah Ali Imran ayat 159. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Habibullah, kelembutan hati Nabi adalah magnet dakwah. Karena itu umat Islam bukan ditaklukkan oleh pedang, tetapi oleh cinta dan kasih sayang. Hadirin, ada sekian banyak indikator atau tanda hati yang hidup dan lembut. Di antaranya, yang pertama, lembut terhadap sesama orang-orang beriman. Quran surah Al-Fath ayat 29, Allah menyatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, akan tetapi berkasih sayang sesama mereka. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa hati yang lembut, mudah sayang, penuh empati, dan tidak suka menyakiti saudaranya seiman, apalagi menghina atau merendahkan. Yang kedua, hadirin yang terhormat, rendah hati dan tidak sombong. Zahid besar Imam Hasan Al-Basri hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau mengatakan begini, inna min riqatil qalbi an tadhilla liman dunaka fid dunya. Termasuk tanda hati yang lembut adalah merendah kepada orang yang statusnya di bawahmu. Hadirin, termasuk tanda lembut hati adalah tidak memandang rendah orang lain, tidak sombong walau berilmu, walau kaya raya, dan bahkan menjadi penguasa. Yang ketiga, rajin membantu dan memaafkan. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tidak mudah hadirin, orang kalau hati lembut, tidak mudah marah, dia menjadi pemaaf, suka memberi walaupun dirinya sebetulnya butuh. Hal ini termasuk tanda lembutnya hati. Yang keempat, hadirin yang terhormat, segera menyesal jika berdosa. Seorang sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud berkata begini, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu yaqa alaih, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa ala anfi faqala bihi hakadha. Orang beriman melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa alaihi anfi faqala bihi hakadha. Sedangkan orang fasik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu ia usir begitu saja. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kelima, hadirin yang terhormat, berempati kepada sesama. Hati yang hidup tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, al-qalbu baitullah fatahhiruhu mimma siwallah. Hati adalah rumah Allah, maka bersihkanlah ia dari selain Allah. Hati yang dipenuhi dengan cinta dunia, iri, benci, dendam, sombong, dan angkuh adalah hati yang tertutup dari cahaya iman. Maka tugas utama kita bukan hanya memperbanyak amal lahir, akan tetapi membersihkan batin.
Dalam surah Al-An'am ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini hadirin adalah deklarasi penyerahan total. Ia bukan hanya bicara tentang salat atau ibadah ritual, tetapi tentang hidup dan mati. Tentang apa yang kita pikirkan setiap hari, apa yang kita rasakan dalam diam-diam, dan kepada siapa hati kita tertambat. Hadirin, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, al-muradu annahu qad awjaba ala nafsihi ay yaj'ala jami'a ahwalihi wa af'alihi lillah. Maksudnya dari ayat ini adalah bahwa seorang harus menjadikan seluruh keadaannya dan seluruh amalnya hanya untuk Allah, lillah, bukan li ghairillah. Kalau hati kita lembut, mudah tunduk, mudah bergetar dan tidak kaku terhadap kebenaran, itulah tanda hati yang hidup. Mahyaya, hidupku benar-benar untuk Allah, bukan untuk yang lain. Tapi kalau hati keras, mudah marah, susah menerima nasihat, tidak peduli terhadap sama, itu bertanda hati belum sepenuhnya lillah, tetapi li ghairillah. Jadi ayat ini menuntut bukan hanya ibadah lahir, tapi juga ibadah batin. Hati yang lembut, niat yang lurus, dan hidup yang terarah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin, kesimpulan khutbah yang khotib sampaikan dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa kelembutan hati adalah inti kehidupan ruhani dan cermin iman sejati. Ia tampak dalam kepekaan terhadap ayat Allah, penyesalan atas dosa, dan kasih terhadap sesama. Hati yang lembut pasti akan melahirkan amal yang ikhlas, sementara hati yang keras menjauhkan dari petunjuk Allah. Maka tugas utama kita adalah menjaga dan mensucikan hati. Kenapa? Karena di sanalah Allah Subhanahu wa ta'ala menilai manusia. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat Allah, demikian saja khutbah yang dapat khotib sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam, wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.